Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Alexandra dari kelas 12-4. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai politik demokrasi liberal di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Mari simak penjelasannya sampai akhir. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam politik melalui perwakilan partai politik. Dalam sistem ini, pemerintahan berbentuk parlementer, di mana Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh kabinet. Istilah liberal dalam konteks ini berarti kebebasan bagi individu maupun partai politik untuk berkontribusi dalam dinamika politik negara. Selama periode demokrasi liberal, ada 7 kabinet yang pernah berkuasa, yaitu Kabinet Natsir dari 1950 sampai 1951, Kabinet Sukiman dari 1951 sampai 1952, Kabinet Wilopo dari 1952 sampai 1953, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dari 1953 sampai 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap dari 1955 sampai 1956, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dari 1956 sampai 1957, serta Kabinet Juanda atau Karya dari 1957 sampai 1959. Demokrasi liberal dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai strategi untuk menarik simpati internasional, khususnya dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Pemerintah pun mulai meniru sistem politik negara-negara barat. Dasar hukum penerapan demokrasi liberal di Indonesia adalah Undang-Undang Sementara 1950 yang dibuat setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada bulan Agustus 1950. Ciri-ciri utama demokrasi liberal adalah 1. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. 2. Parlemen bersifat sementara karena belum ada pemilu. 3. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden berdasarkan suara DPRS. 4. Presiden hanya sebagai kepala negara. 5. Presiden memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen. Dan 6. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia baru mulai menerapkan cara bernegara yang modern. Sistem multipartai mulai diberlakukan, yang memungkinkan banyak partai politik dengan ideologi yang berbeda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dasar hukum sistem multipartai ini adalah Maklumat Wakil Presiden nomor 10 Romawi, yang dikeluarkan pada 3 November 1945. Dengan adanya sistem ini, muncul berbagai partai dengan ideologi yang beragam, mulai dari nasionalis, Islam, hingga komunis. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru. Sistem yang digunakan adalah sistem perwakilan proporsional, di mana jumlah kursi yang didapatkan bergantung pada jumlah suara di setiap daerah. Minimal, setiap daerah mendapatkan 6 kursi di konstituante dan 3 kursi di DPR. Hasilnya, jumlah kursi DPR yang diperebutkan sebanyak 260 kursi, sementara konstituante mendapatkan 520 kursi, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. 4 partai besar yang meraih suara terbanyak dalam pemilu 1955 adalah 1. Partai Nasional Indonesia yang berhaluan nasionalis dengan perolehan suara 22,32%. 2. Partai Masyumi yang berbasis Islam modernis dengan perolehan suara 20,92%. 3. Nahdlatul Ulama yang berbasis Islam tradisionalis dengan perolehan suara 18,41%. Dan 4. Partai Komunis Indonesia yang berhaluan kiri dengan perolehan suara 16,36%. Karena seringnya pergantian kabinet dan ketidakstabilan politik, demokrasi liberal ini akhirnya dianggap gagal dalam menciptakan pemerintahan yang efektif. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Indonesia ke sistem demokrasi terpimpin. Dengan demikian, era demokrasi liberal berakhir, dan Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politiknya yang lebih terpusat pada kekuasaan eksekutif. Itulah penjelasan tentang politik demokrasi liberal di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.